Shalom, selamat pagi Sobat Karunia yang terkasih. Pagi hari ini kita akan membaca firman, namun kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa kembali membaca firman-Mu bersama-sama. Berkat-Mu di atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik sobat, kita akan baca firman Tuhan pagi ini dari kitab Filemon, pasal yang pertama ayat 9b sampai 10, saya akan baca untuk kita. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Sobat Karunia yang terkasih, Filemon adalah seorang yang kaya raya, ya. Dia menjadi tuan pada waktu itu dan dia memiliki banyak budak. Budak itu adalah pembantu lah ya, kalau sekarang itu bisa dibilang seperti itu, ya. Jadi pada masa itu sistem sosial yang ada dalam masyarakat adalah sistem perbudakan, gitu ya. Dan menjadi budak pada waktu itu berarti kehilangan hak atas dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu tuannya yang punya hak mutlak untuk mengatur dia harus bagaimana, dia maunya seperti apa, tuannya harus mengikuti, ya. Jadi tidak ada hak bagi seorang budak untuk membantah atau memiliki keinginan, ya. Nah, sebagai seorang tuan, Filemon mempunyai hak untuk itu. Nah, Onesimus pada waktu itu membuat sebuah kesalahan ceritanya. Jadi Onesimus waktu itu mencuri. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang hukumnya pada waktu itu adalah dihukum mati, gitu ya. Sehingga karena ketakutan ini, akhirnya Onesimus melarikan diri. Dan singkat cerita, Onesimus bertemu dengan Paulus. Nah, setelah bertemu dengan Paulus, Onesimus mendapatkan banyak nasihat dan akhirnya dia mengalami banyak perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka akhirnya Onesimus diminta oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, ya. Walaupun dengan takut, tapi Onesimus berjalan untuk menuju ke sana disertai dengan surat yang diberikan oleh Paulus ini, ya. Paulus menuliskan surat untuk supaya Onesimus diterima kembali oleh Filemon apa adanya, ya, tanpa memberikan hukuman. Kenapa? Karena Onesimus sudah mengalami banyak perubahan. Nah, sobat karunia yang terkasih, melalui kisah ini kita dapat belajar bagaimana mengampuni orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah merugikan kita, mengecewakan kita, menyakiti kita, gitu ya. Nah, walaupun mengampuni bukanlah hal yang mudah, ya, namun ketika kita mau belajar mengampuni, maka kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur bagimu Tuhan. Kami tahu mengampuni bukan hal yang gampang bagi kami, tapi kami mau belajar karena kami tahu berkat-Mu di atas setiap apa yang kami lakukan ketika kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin.